Oke teman-teman, di depan kita sudah saya contohkan ini penyambungan secara paralel ya kawan-kawan. Di sini nanti untuk kutub negatif ketemu dengan kutub negatif dan kutub positif ketemu dengan kutub positif. Kelebihan pada sambungan paralel seperti ini, nanti kapasitasnya atau dayanya bertambah. Kalau ini 100.000 mAh, sini 100.000 mAh, maka akan digabungkan menjadi 200.000 mAh. Itu kelebihannya. Tapi untuk voltasenya tetap, yaitu anggaplah ini 12 volt ini untuk mobil-mobilan. Jadi nanti dua baterai ini dayanya adalah, tegangannya adalah 12 volt seperti itu. Tapi untuk rangkaian jenis paralel itu akan menambah kapasitas dari nilai daya tampung baterainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman semua yang telah berkunjung ke channel ini, Rumah Belajar Duta Agung Teknik. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan dan memberikan sebuah wawasan tentang baterai dan cara penyambungannya. Karena beda penggunaan dan beda kebutuhan, beda juga baterai yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, ikuti dan simak terus video ini. Jangan lupa support videonya dengan cara seperti biasa, like, subscribe, dan juga komentar. Oke, terima kasih ya. Semoga menambah ilmu dan wawasan kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi berikutnya, kita kenali dulu jenis sistem penyambungan. Apa itu sistem penyambungan seri dan paralel? Ini akan saya gambarkan dulu sebuah simulasi. Ini rangkaian, ini yang untuk seri. Ini saya gambarkan ada 3 buah baterai. Nanti bisa banyak baterai ya teman-teman ya. Ini akan saya contohkan dengan 3 baterai. Ini kutub positif, negatif, negatif, negatif. Untuk rangkaian seri seperti ini, untuk penyambungannya, caranya adalah kutub positif ketemu dengan kutub negatif. Lalu untuk outputnya sama, nanti kita sambungan juga. Ini yang kutub negatifnya dan di sini kutub positifnya. Oke, semoga nggak bingung teman-teman ya. Jadi penyambungannya plus min seperti itu. Nanti keluarnya plus sama min aja. Oke. Lalu apa kelebihan dan kekurangan jenis rangkaian seperti ini, seri dan paralel? Untuk jenis seri itu untuk tegangannya itu akan naik seperti itu. Jadi nanti akan saya contohkan. Jadi untuk jenis rangkaian seri itu tegangan naik. Oke ya, tegangannya aja yang naik. Jadi nanti kalau anggap aja di sini ini kapasitasnya 2000 mAh. Ini kapasitasnya. Dan dayanya atau voltasenya 3,7, anggap seperti itu. Ini yang jenis baterai laptop biasanya. Ini untuk mungkin ada teman-teman yang mau project untuk mungkin untuk power bank atau untuk apa. Simak dulu video ini sampai jelas ya. 3,7 volt. Jadi nanti untuk rangkaian seri seperti ini kita akan mengakumulasikan voltasenya. Jadi 3,7 kali 3 seperti itu. Jadi totalnya 11,1 ya. 0,1 volt. Oke, jadi untuk jenis rangkaian seri itu yang naik adalah tegangan voltasenya dan cara penyambungannya seperti ini. Itu. Dan untuk kapasitasnya untuk jenis rangkaian seperti ini, kapasitas baterai atau daya tampung baterainya itu adalah tetap ya sama teman-teman ya, tetap, dan tegangannya aja yang naik. Oke, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa paham ya, untuk rangkaian seri itu tegangannya aja yang naik, tapi kapasitasnya itu tetap. Jadi misalkan teman-teman mau merangkai untuk biasanya untuk step up gitu ya. Misalkan ini 3,7 pengen saya jadikan anggaplah 10 volt kebutuhannya. Jadi teman-teman bisa 11 volt, teman-teman bisa merangkai secara series untuk baterainya seperti ini.
Oke, dan untuk kapasitasnya ini minusnya di sini, kelemahannya. Untuk kapasitasnya tetap jadi ini kapasitasnya berapa? Ini kapasitasnya adalah 2000. Cuman satu aja yang diakumulasi. Jadi satu dari 3 baterai ini kapasitasnya sama, cuman 2000 mAh. Oke ya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan studi kasus, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Mas, misalkan apa, Om, misalkan ini baterainya ada yang soak atau ada yang rusak satu, berapa nilai kapasitasnya dan voltasenya? Untuk voltasenya tetap ya teman-teman ya. Jadi untuk voltase jenis seri ini, kalau misalkan ada satu yang soak, anggaplah ini soak ya. Ini untuk voltasenya tetap 11,1 volt. Dan kapasitasnya berapa? Kapasitasnya tetap kapasitas terkecil, anggaplah misalkan ini 2000, ini mungkin ada yang 1000, ini 2000 misalkan, ini apa 4000, ini 4000, anggapnya seperti itu. 4000. Kalau jenis seri itu kapasitas yang paling kecil itu yang akan dipakai, tapi untuk voltasenya tetap sama itu. Oke ya, biar teman-teman gampang mengerti. Jadi kalau untuk rangkaian seri, kalau ada yang soak satu, berarti kapasitas yang terkecil yang dipakai. Misalkan ini 4000, kalau 2000 ya sama tetap 2000 gitu. Oke ya. Mungkin teman-teman bingung atau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dibahas di kolom komentar. Saya perjelas lagi, misalkan ini tadi 2000. Dan ini ada yang soak satu. Soak itu berarti kalau enggak mati ya masih ada kapasitasnya ya. Mungkin ini soak itu ada penurunan daya, penurunan kapasitas maksudnya gitu. Penurunan kapasitasnya tinggal 1000 atau tinggal 500 mAh gitu. Ini 2000 masih tetap 2000-an. Berarti yang dipakai yang mana? Yang 500 mAh. Itu kelemahan dari rangkaian seri. Cuma dia kelebihannya di voltasenya bisa naik atau bisa up seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga nggak bingung. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian yang tegangannya naik dan kapasitasnya yang paling kecil atau yang enggak diakumulasikan gitu maksudnya. Yang paling kecil mana? Misalkan ini 4000, 2000 dan ini normal semuanya. Yang dipakai adalah yang 2000. Gitu. Jadi misalkan ini 2000 yang dipakai tetap 2000. Kapasitasnya sama yaitu 2000. Jadi 3 baterai ini bukan kok 6000 gitu, enggak. Itu rangkaian seri jenisnya. Oke, dan untuk penyambungannya seperti ini. Jadi teman-teman semoga enggak bingung. Oke ya, kita lanjut ke rangkaian dulu ya. Ini baterainya. Anggapnya saya juga akan menyambung 3 sebuah baterai. Ini baterai, ini main plus seperti ini. Jadi untuk rangkaian jenis paralel, ini yang paralel ya, paralel itu cara penyambungannya kita gandeng semuanya. Jadi kita gandeng plus seperti ini. Oke, jadi 3 buah ini kita gandeng langsung yang plusnya. Lalu untuk yang minyak juga sama, nanti kita gandeng semuanya. Jadi kita solderi semuanya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk rangkaian jenis paralel itu plus ketemu plus, min ketemu min, dan outputnya di mana? Outputnya di sini. Bisa dari sini. Nanti ketemunya min dan sama kayak seri, cuman ini bedanya kita sambung langsung dan plusnya di sini. Oke ya. Dan kelebihannya apa untuk rangkaian paralel seperti ini? Dan rangkaian paralel ini biasanya sering digunakan di power bank ataupun pada pengecasan ataupun pada tergantung kebutuhan yang pasti seperti itu. Oke, kelebihannya seperti apa? Saya ulas. Oke, ini untuk mAh-nya sama ya. Anggapnya sama, ini anggapnya 2000 seperti tadi, 2000 mAh.
dan voltasenya juga sama 3,7 volt. Oke ya, ini untuk dayanya 3,7 volt dan kapasitasnya 2000 mAh. Untuk jenis rangkaian paralel seperti ini itu adalah untuk tegangannya berapa Mas gitu misalkan. Tegangannya adalah yang paling kecil. Jadi tegangan dari 3 baterai ini kalau kita sambung yaitu 3,7 volt. Oke ya, teman-teman bisa memahami ya. Bedanya kalau yang tadi, yang seri itu diakumulasikan tegangannya 11,1 kalau 3 jenis ini. Kalau yang paralel itu beda. Kalau yang paralel itu yang diakumulasi adalah kapasitas baterainya, mAh-nya. Gitu ya. Untuk kapasitasnya berapa? Kapasitasnya adalah 2000 kali 3. Jadi totalnya 6000 mAh. Ini cocok banget buat misalkan untuk save, untuk penyimpanan seperti itu. Tapi arusnya tetap sama. Tegangannya sama 3,7 misalkan. Apa 4 volt, apa 12 volt, apa 9 volt seperti itu. Tapi yang membesar adalah kapasitasnya. Jadi daya tampungnya yang membesar nanti di situ. Ini misalkan ada teman-teman buat project misalkan untuk saver gitu, misalkan untuk alat emergency atau baterai atau apa untuk lampu emergency atau untuk power bank, rangkaian seperti ini biasanya lazim digunakan. Dan ada studi kasus misalkan ini di sini. Mas misalkan ada salah satu baterai soak atau menurun dayanya, anggaplah ini jadi 2000, ini jadi 500 misalkan mAh. Ini tetap 2000 mAh karena ini masih normal. Ini juga masih tetap normal. Jadi kapasitasnya berapa ini? Kita akumulasi aja mAh-nya, ampere hours-nya ini. Jadi totalnya adalah 4500. Misalkan ada yang lemah salah satu dari baterai ini, berarti kita kurangi aja. Misalkan ini tinggal 1000, berarti 5000. Kalau ini misalkan 500, berarti ini kita tinggal mengakumulasikan mAh-nya seperti itu. Oke ya, moga-moga teman-teman bisa memahaminya. Jadi misalkan ada yang soak, anggaplah ini tinggal 500, berarti ini yang soak ini 1500 mAh hilang. Ini 500 tinggal 500 mAh, berarti totalnya 4500 kapasitasnya ini. Oke ya, mungkin teman-teman ada project yang membutuhkan trik seperti ini. Teman-teman bisa pakai rangkaian paralel seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh dan penerapannya. Oke, saya akan berikan contoh untuk penyambungan jenis seri untuk yang pertama. Jadi kutub positif, ini positif ya teman-teman ya. Sudah saya tandai pakai spidol, ketemu kutub negatif. Nanti kita sambungkan di sini. Oke, kita solderkan seperti ini ya. Jadi kutub positif ketemu negatif, ini positif, nanti ketemu negatif lagi. Misalkan ada 3 atau ada 10, ya kita jejer seperti ini. Oke ya, ini positif lagi, negatif, sampai dan seterusnya. Jadi untuk sambungan seri nanti kita solder, anggaplah seperti ini, kita solder positif negatif gitu. Oke, semoga teman-teman nggak bingung ya. Dan untuk jenis paralel itu kutub positif, ini sudah saya tandai positif negatif. Jadi untuk jenis paralel kita tambahkan ini yang positif, jadi seperti ini. Nanti kita gabung, ini kita solderkan ke sini, nanti kita solder, kita tambah kabel lagi ke sini. Oke ya, dan ini kapasitasnya nanti kita akumulasi. Misalkan ini 2000, berarti ini totalnya 6000 seperti itu. Ini yang negatif kita sambung juga, misalkan ini kutubnya kita sambung jadi satu seperti ini lah. Oke ya, kita solder nanti di sini misalkan. Jadi totalnya ini nanti misalkan kita pakai untuk power bank, outputnya sama 3,7 volt, entah berapa ampere nantinya ampernya, cuma nanti kapasitasnya yang berbeda. Ini lebih biasanya untuk penyimpanan atau untuk saver gitu.
Oke, dan untuk yang paralel tadi tegangannya untuk seri tegangannya yang naik, tapi untuk yang jenis paralel itu mAh-nya yang naik atau kapasitas baterainya yang naik. Oke, semoga video singkat ini teman-teman bisa memahami dan bermanfaat ya yang pasti. Dan di sini kita sama-sama belajar, semoga memberikan sedikit wawasan. Dan jangan lupa teman-teman bisa tonton video-video yang lain tentang pembelajaran elektronika dan juga teknologi yang sedang berkembang sekarang. Oke, terima kasih telah menonton. See you next video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.